Shalom semuanya. Lagi shalom. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat Natal untuk kita semua. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan bagi hari ini. Jika kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarnya kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya, yang bertakhta. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus, nama segala nama kami berdoa. Haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sambut Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Sambil kita tepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut yang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari kita lambaikan tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita sambut Sang Raja kita. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, amin. Mari kita puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, luar biasa. Amin, amin. Dari pulau dan benua, amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi para penebus. Sambil lambaikan tangan kita. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tingginya. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi kuda di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Katakan tinggi-tingginya. Tinggi-tinggi dalam surga tentang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi Tuhan di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Beri sorak-sorai. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita masuk di hadapan Tuhan. Kita punya Allah Emmanuel, Allah yang menyertai setiap kita. Haleluya. Allah Emmanuel. Amin.
disebut Immanuel, Allah serta, Allah serta dalam kita, nama yang disebut, namanya disebut
Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Bapa, Engkau ajaib, Bapa, Engkau dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu, kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami baik suka dan duka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Syakarayara ramayara namayara namakarayara rapapapapapa. Shikarala bayara namayara 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 base. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sungguh kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, penuh dengan kehausan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami. Bapa kan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kepada kemenangan. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang besar, sungguh Allah yang ajaib. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, kami sembah Engkau. Mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, yang layak menerima hormat, pujian dan syukur bagi kami. Horana mayarana mayarana mayase, horana mayarana mayarana mayase, horala bakara bayarana bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli kepada kami. Kami akan lewati 2024 ini Tuhan dengan penyertaan Tuhan, dengan Tuhan berjalan di depan kami. Ramayarana mayarana papa. Hinana namaya sikiri biri karala mayarana papa. Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha suci, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan. Hanya Engkau Yesus Tuhan yang ada di dalam hatiku. Ramaya sikarala bayarana mayarana basikarala bayarana bapa. Kami rindukan Engkau. Pagi hari ini memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Roh Kudus menjamah setiap kami. Kami rindu aliran air mengalir dan mengalir di tempat ini. Orama sante, orama kaya raba papa. Mengalirlah Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Pulihkan setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami. Kami rindu akan Engkau, kami rindu akan kekuatan-Mu, kami rindu akan sukacita-Mu melimpah atas kami. Mari buka hati saat ini, mari buka hati saat ini, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita.
Tuhan mau melawan setiap kita pagi hari ini. Engkau yang maha kudus, Engkau yang maha suci, layak terima pujian, layak terima hormat, kemuliaan, kebesaran Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, bekerjalah, berkarya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu Tuhan, karena kami yakin Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Horamaya Shikar. Amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, kekuatanku, amin, hanya dalam
kita angkat tangan kita. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakini Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah jemaat Tuhan yang memujikan pujian ini. Amin. Rasakan kehadirannya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi jemaat yang memujikan pujian ini dengan lembut. Ku yakin Kau hadir. Haleluya. di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari bersama-sama. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Pemulihan, terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Di penghujung tahun ini Tuhan, Engkau mendapati kami masih tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami, dalam ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami dari awal ibadah ini Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu Engkau berbicara pada pagi hari ini untuk menguatkan, meneguhkan kami, bahwa akan membentuk pribadi kami untuk menjadi sempurna serupa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamah setiap hati kami, biarlah hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Berfirmanlah pada pagi hari ini Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Lupa lagi ya. Shalom. Oke. Tadi enggak ya, lagi ya. Sudah mau akhir tahun. Tahun 2020 lebih semangat lagi. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Bangun. Apa kabar hari ini? Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita, luar biasa. Di luar cuacanya agak gimana ya, tapi tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang lain masih liburan, berjumpa dengan sanak saudara, mereka beribadah di tempat mereka masing-masing. Kita juga yang tidak mudik, tetap beribadah kepada Tuhan dan menikmati berkat Tuhan di penghujung tahun 2024. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Sama aja sih, memasuki hari yang baru, memasuki bulan yang baru, memasuki tahun yang baru. Hanya bedanya berubah tahunnya saja. Tapi kita percaya berkat-berkat Tuhan juga selalu baru dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari langsung saja kita membuka dalam kitab 2 Korintus pasal yang kedua.
2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Di sini berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus dalam masa penginjilannya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tetapi kita akan melihat ada hal-hal penting yang mungkin kita sudah sering baca ayat ini, kisah ini. Tapi kita mau melihat bersama 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, ketika aku kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Pujiakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Ayat ini berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus pada waktu dia membuka jemaat-jemaat khususnya yang ada di bagian Asia. Kalau Bapak Ibu mau lihat kisahnya ini di Kisah Para Rasul ada tertulis bagaimana Rasul Paulus menginjil, mencari jiwa, memberitakan Injil di Troas dan Makedonia. Nah, pada pagi hari ini saya tidak akan membahas yang mendetil tentang ayat ini, tetapi kalau kita merefleksikan ayat ini khususnya di penghujung tahun 2024 ini Bapak Ibu Saudara, faktanya yang kita dapati dalam kehidupan kita di 2024 kalau besok mungkin ya, besok biasanya para sales, para kerja kantoran mulai laporan-laporan masuk, tutup buku gitu kan. Mungkin kalau kita sebagai jemaat Mafa ada tutup buku, flashback kembali kira-kira presentasinya. Kalau kemarin Bapak Gembala minta presentasi kehadiran Januari sampai November. Nah mungkin kalau secara pribadi Bapak Ibu bikin presentasi sendiri. Kira-kira dari Januari sampai November lah, Desember mungkin sudah banyak bolong-bolong karena sibuk ini, sibuk itu, banyak bolong-bolong kehadiran. Bisa kita presentasi kira-kira, bukan kehadiran ya, kehadiran Bapak Ibu yang tahu sendiri. Hal-hal apa yang membuat kita merasa bahagia? Kira-kira presentasinya dari Januari sampai Desember sampai hari ini, berapa persen yang membuat kita bahagia? Terus setelah sudah balik lagi presentasi, kira-kira berapa persen hal-hal yang membuat kita tidak bahagia, kurang bahagia, atau menangis gitu kan, ku menangis. Mungkin pada waktu kita mendapati flashback tentang kehidupan kita, mungkin seimbang 11-12. Entah lebih banyak bahagianya atau lebih banyak nangisnya, nangis sedih bukan nangis bahagia, atau presentasinya 70-30%, 70 duka citanya, nangis-nangisnya, bebannya, 30 yang happy-happynya. Bapak Ibu sendiri bisa mengukur hal tersebut. Atau bisa lagi kita mengukur kira-kira target kita di tahun 2024 presentasinya yang tercapai berapa persen? Yang tidak tercapai 99%, mungkin seperti itu. Yang tercapai hanya 0,1%. Gak apa-apa, kita flashback kembali. Mungkin kita berpikir bahwa 2024 waktu awal tahun dibilang oh ini tahun keberuntungan, tahun berkat, tahun
apalagi hidup berkelimpahan dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu kita dapati sampai dengan hari ini, mungkin kita akan berpikir, kok kayaknya enggak seperti yang diharapkan ya. Tidak seperti faktanya, tidak seperti yang diharapkan. Tapi ada satu fakta lagi yang kita lupa mungkin. Kalau semua itu tidak diharapkan terjadi dalam kehidupan kita, faktanya kita masih bisa ada sampai dengan hari ini. Susah memang 2024 merangkak, benar. Tapi faktanya kita masih bisa ada di dalam Tuhan sampai hari ini. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang saking banyaknya pergumulan sampai hari ini mereka tidak berada di dalam lingkaran kasih karunia Tuhan. Artinya keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan karena tidak kuat. Tapi seberat apapun tahun 2024 yang kita sudah lewati, satu fakta yang luar biasa, sampai hari ini kita masih ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita masih bisa menikmati udara yang segar Kota Batu. Sampai hari ini kita masih bisa melihat keluarga kita, bangun tidur masih bisa melihat keluarga kita. Itu satu anugerah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 tinggal beberapa hari lagi, bahasa klasik yang selalu ada di penghujung tahun. Tahun 2025 adalah tahun yang misteri, betul? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Mungkin kita akan berterima kasih. Terima kasih ya 2024. Atau aku benci 2024, apapun itu. Aku gak suka 2024, cepet-cepetlah 2025. Aku gak suka di 2024. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa 2024 banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sehingga pada waktu kita masuk 2025 yang kita tidak tahu misteri tinggal beberapa hari lagi. Kehidupan kita sama seperti buku kosong, saya lihat buku kosong sudah dicoret-coret. Berarti berapa hari lagi kita 29, 30, 31. 3 hari lagi kita selesai. Saya lihat-lihat, oh iya. Buku saya tinggal sedikit lagi habis putihnya. Sudah tinggal berapa lembar lagi. Begitu juga dengan kita di 2024. Tetapi yang kita percayai bahwa sampai saat ini penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Bisa enggak kita masuk 2025 dengan penuh misteri, dengan tantangan baru. Kalau kita memandang tahun di depan atau hari di depan dengan kacamata manusia, pasti kita akan bilang enggak bisa. Tuntutan semakin besar, pajak semakin besar, kan gitu. Yang heboh sekarang kan, yang lagi viral sekarang pajak, nggak tahu itu mau terjadi apa enggak. Kita sudah pasti khawatir duluan, yang merasa pajaknya, yang berpenghasilannya di atas sekian, waduh berkurangnya lagi. Otomatis potong lagi perpuluhan gitu. Pajak sudah melebihi perpuluhan kan gitu. Pasti akan banyak kekhawatiran. Bisa enggak kita melewati semua itu? Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, di sini Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus memberitakan Injil, walaupun konteks ini tentang pemberitaan Injil. Pada waktu Rasul Paulus awal-awal mulai melayani, merasa ada tantangan dalam kehidupannya. Tetapi pada waktu Rasul Paulus mulai perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, tidak mulus-mulus saja Bapak Ibu Saudara. Tidak baik-baik saja. Pada waktu Rasul Paulus mau memberitakan Injil, firman Tuhan katakan di Troas, pada waktu mau masuk di Troas, pasti ada rasa, aduh nanti ditolak lagi ya. Jangan-jangan jemaat di sana yang sudah dibangun dari awal, akhirnya mereka mundur lagi, harus mulai lagi dari awal. Pasti ada rasa keraguan bagi Rasul Paulus pada waktu Rasul Paulus mau kembali ke Troas untuk melihat jemaat di sana, untuk memberitakan Injil di sana, untuk membangun jemaat yang ada di sana. Tetapi firman Tuhan kita melihat bahwa kalau lihat konteks dari perjalanan Rasul Paulus ini, Paulus banyak mengalami tantangan, Paulus banyak mengalami hambatan, baik dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Tetapi kita melihat Paulus punya satu keyakinan yang luar biasa. Di ayat yang ke-12 kita lihat bersama, ketika
ketika aku tiba di Troas, posisinya jadi ceritanya Paulus kan mau datang ke Troas. Tiba di Troas, firman Tuhan katakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Yang duluan ke sana berarti siapa? Paulus apa Tuhan? Kan gitu kan. Yang duluan ke sana Paulus apa Tuhan? Ketika aku tiba di Troas, Paulus tiba, firman Tuhan katakan, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Berarti keduluan siapa? Tuhan dong ya. Di sini ayat ini nggak bilang, Tuhan ketika aku tiba di Troas, Tuhan berjanji Tuhan akan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika Paulus tiba di Troas dengan berbagai-bagai mungkin ketakutan, kekhawatiran, dengan berbagai-bagai rasa, aduh nanti saya diterima enggak ya, nanti saya ditolak apa enggak ya. Dengan rasa yang berkecamuk dalam kehidupan Paulus selama dia perjalanan pelayanan. Tetapi pada waktu dia sampai di Troas, satu fakta yang dia dapati, firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Kalau Bapak Ibu lihat konteks ini di Kisah Para Rasul, bagaimana orang-orang di sana sangat menerima kehadiran Paulus, mereka dengan hati yang terbuka menerima Injil yang diberitakan Paulus. Ketakutan Paulus, kekhawatiran Paulus pada waktu Paulus mau ke Troas itu, pada waktu nyampe di sana, wow, ternyata Paulus dapati tidak seperti apa yang dia pikirkan. Yang dia dapati, Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Paulus punya satu keyakinan dan pada pagi hari ini juga Paulus sampaikan kepada kita semua, hai jemaat di Mafa, pada waktu kita tiba di 2025, aku dapati Tuhan telah membuka jalan di sana. Amin. Amin. Belum masuk loh. Belum. Bisa gak kita ganti ayat ini pakai nama kita kan? Bisa aja. Untuk refleksi kita semua. Ketika kita masuk di tahun 2025 jam 12:01 di tanggal 1 Januari 2025. Kalau konteks ini kan untuk memberitakan Injil, benar. Untuk memberitakan Injil, untuk hidup bagi Tuhan. Ternyata aku dapati di tanggal 1, Tuhan telah membuka jalan untuk saya di sana. Paulus punya satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang membuka jalan bagi dia. Tuhan sudah atur semua. Pada waktu Paulus sampai di Troas, Tuhan sudah atur semua. Walaupun sebenarnya enggak mungkin. Walaupun sebenarnya dalam pikiran berkecamuk. Tidak mungkin terjadi, tapi Tuhan sudah atur semua. Perjalanan 2025 yang masih sangat panjang, kita mau nyampe apa enggak itu urusan Tuhan. Yang pasti pada waktu kita masuk 2025, kita akan melihat, bahkan mendengar hal-hal yang menakutkan mungkin. Ada yang suka dengar, gak sengaja dengar ramalan-ramalan, nah pasti akan bersiliuran itu, lamaran-lamaran. Sio apa ya, 2025 sio apa ya? Ular, ular katanya. Kemarin naga kalau nggak salah, ini sio ular gitu. Saya baca-baca, oh sio ular katanya cocok untuk sio ini. Saya dalam hati, saya sio apa ya? Saya cocok di sio ular ini enggak ya? Saya sio apa ya? Ada di situ ditulis kalau Bapak Ibu buka. Kemarin saya buka ramalan-ramalan yang beruntung di sio ular 2025 adalah sio ini. Saya baca, wah enak ya. Tapi saya pikir-pikir, saya sio apa? Saya masuk di sio itu enggak ya? Hanya iseng-iseng aja. Penasaran, maksudnya ternyata saya berpikir, oh sio ular semua umum. Siapapun, misalnya sio ular itu sio yang kuat misalnya gitu. Oh semua umum kuat, ternyata kalau dia lihat di ramalan ternyata tidak berlaku untuk semua. Syarat dan ketentuan berlaku, ada paling bawah kecil.
hanya berlaku bagi sio ini, hanya berlaku bagi sio ini, hanya berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu percaya dengan sio-sio gitu terus ternyata enggak berlaku, mungkin Bapak Ibu tidak masuk syarat dan ketentuan berlaku. Sio Bapak Ibu enggak masuk di sio itu. Kalau kita lihat dunia seperti itu, 2025 akan banyak lebih berat lagi. Karena memang firman Tuhan bilang seperti itu. Tapi akan semakin besar keyakinan kita bahwa Tuhan yang buka jalan. Seperti Paulus, pada waktu Paulus memasuki sesuatu tempat yang baru, yang mungkin secara manusia ada kekhawatiran, rombongannya mungkin berpikir, oh Paulus ini nanti kita gini aja. Tapi Paulus pada waktu masuk ke tempat itu dengan satu keyakinan, ternyata dia mendapati Tuhan sudah buka jalan di tempat yang dia akan tuju waktu itu. Tuhan sudah mendahului untuk buka jalan. Sesulit apapun tantangan kita di depan kita, percayalah bahwa Tuhan buka jalan. Tuhan tidak kehabisan cara untuk membuka setiap jalan kita. Bapak Ibu tahu lagu lama yang diciptakan oleh Don Moon? Nah itu Yohana sudah nyanyi. Dia buka jalan. Bahasa Inggrisnya mungkin Bapak Ibu agak kurang familiar. Saat tiada jalan, itu kan terjemahannya. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Itu diciptakan oleh seorang artis rohani yang bernama Don Moon. Saya cari ternyata latar belakang lagu itu, kisah itu pada waktu kakaknya atau adiknya, saya lupa. Adiknya kalau nggak salah, adiknya sama adik iparnya, mereka dan keluarganya mereka mengadakan perjalanan. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, 5 orang. Jadi kalau nggak salah anaknya 3 dan suami istri kecelakaan. Dan adiknya Don Moon ini sama adik iparnya, mereka tetap berada di dalam mobil. 3 anaknya terpental keluar dan 1 langsung meninggal. Patah leher atau apa gitu. Dan ternyata adiknya ini dokter, kalau nggak salah dokter ya. Secara umum seperti itu. Dan langsung meninggal. Dan Don Moon saat itu ponakan yang dia sangat dekat. Saat itu dia akan mengadakan perjalanan untuk merekam lagu, untuk pelayanan, untuk membuat lagu. Dan dia tidak bisa cancel. Jadi ada satu hal yang bergejolak dalam hatinya. Pengen ketemu mereka, pengen menguatkan adiknya ini. Pengen memberikan kekuatan, pengen memberikan penghiburan, tetapi dia nggak bisa, kurang lebih 1 bulan lebih kalau nggak salah baru dia bisa ketemu. Jadi sudah pemakaman, karena kalau di luar negeri mungkin pemakamannya lebih lama dan lain sebagainya. Singkat cerita dia selesaikan dulu pekerjaannya, dia ketemu dan disitulah dia mencipta. Pada waktu dia melihat kesaksian dari adiknya ini, terus ternyata banyak orang yang diberkati lewat kehidupan anak yang meninggal ini, banyak orang yang mengenal Yesus dan lain sebagainya, sehingga tercipta lagu ini. Bahwa sekalipun ada kedukaan di tengah-tengah keluarga, tapi Tuhan buka jalan yang lain untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya dia ciptakan lagu ini, dia buka jalan saat tiada jalan. Keluarga ini memang bersedih, tetapi Tuhan ganti kesedihan mereka dengan sukacita yang lain. Hanya Tuhan yang bisa gantikan. Hanya Tuhan yang bisa buka jalan. Sekalipun jalan lain tertutup bagi keluarga ini, ada kesedihan di sana, ada rasa penyesalan di sana dan lain sebagainya. Dan kisah lagu ini yang akhirnya banyak memberkati semua orang di dunia. Berawal dari kisah yang sangat menyedihkan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu merasa bahwa jalan masih tertutup atau separuh-separuh terbuka? Atau benar-benar gak ada kejelasan lagi jalan ini? Percayalah, Tuhan yang membuat jalan. Dia bisa bikin jalan yang lain untuk kita bisa melewatinya. 2024 mungkin jalan begitu tertutup Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, di hari esok, pulang dari tempat ini, ada jalan lain yang Tuhan bisa bukakan buat kita semua. Yang pertama, satu keyakinan dari Rasul Paulus bahwa hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Yang kedua, kita melihat ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 firman Tuhan di sini berkata,
ayat 13 dan 14. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Yang kedua yang Rasul Paulus yakini pada waktu dia sudah berada di Troas saat itu, di dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus percaya tadi bahwa Tuhan yang buka jalan. Yang kedua, satu keyakinan yang dimiliki Rasul Paulus bahwa jalan Tuhan yang Tuhan sudah buka itu adalah jalan kemenangan. Kenapa saya katakan Rasul Paulus katakan ini? Kalau lihat di ayat yang ke-13, di sini Rasul Paulus ada rasa gundah gulana, betul ya? Padahal di ayat yang ke-12 nih, dia sudah masuk nih di Troas. Wow, ternyata Tuhan sudah buka jalan luar biasa. Oh, praise the Lord, puji Tuhan. Tuhan sudah buka jalan. Tetapi ayat yang ke-13 sangat bertentangan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Masih ada rasa khawatir dalam kehidupan Paulus saat itu. Padahal Paulus melihat bahwa semua sudah diatur sama Tuhan di Troas. Tapi dia gak ketemu sama Titus. Karena dia mau dengar hasil pelayanan dari Titus. Dia mau dengar gimana sih yang saya titipkan jemaat. Jadi masih ada rasa, aduh kayak mau ngomong gini sama Tuhan. Tuhan memang Tuhan buka jalan. Tapi ini Tuhan saya masih khawatir nih Tuhan. Karena saya si Titus ini belum ketemu saya. Saya belum 100% happy gitu kan, belum 100%, belum full percaya sih percaya, cuma harus ketemu Titus nih, saya harus dengar tentang Titus, tentang pelayanan Titus. Khususnya di Makedonia. Akhirnya Rasul Paulus ayat yang ke-13 dikatakan, dia meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Ada satu ayat, coba kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 6 sampai 9, firman Tuhan berkata, mereka melintasi, ini perjalanan Rasul Paulus ya, yang sinkron dengan yang tadi. Ini kalau yang di Kisah Para Rasul itu benar-benar perjalanan Rasul Paulus, kalau di Korintus itu dia kembali lagi menceritakan kembali dan dia juga menguatkan kembali jemaat yang ada. Ayat 6 firman Tuhan katakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah loh memberitakan Injil. Ayat 7 dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pindah ke tempat lain, ternyata nggak diizinkan lagi. Ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat yang ke-9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, memang di konteks tadi Rasul Paulus dituntun untuk memberitakan Injil di Troas. Tetapi dia harus ke Makedonia karena pengen berjumpa dengan Titus. Konteksnya hampir sama, kisahnya hampir sama, kasusnya hampir sama dengan pada waktu Rasul Paulus ingin memberitakan Injil. Kalau mau dipikir logika kita, Tuhan terus ngapain Rasul Paulus dibawa ke Makedonia? Sudah enak-enak di Troas, betul ya? Sudah enak-enak di Troas, Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah atur jalan semuanya. Terus ngapain Paulus ke Makedonia hanya mau ketemu seorang yang bernama Titus? Sama seperti di Kisah Para Rasul. Paulus sudah semangat nih memberitakan Injil di Asia. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan gak izinin. Paulus jangan beritakan Injil di sana. Loh medeni yo, kan gitu. Loh bisa aja kita protes, Tuhan ini beritakan Injil loh, ngapain di-cut gitu. Ternyata pada waktu Tuhan tidak mengizinkan di Kisah Para Rasul tadi, Tuhan tidak mengizinkan Rasul Paulus memberitakan Injil di Asia dan di tempat-tempat tertentu. Tuhan punya maksud.
Tuhan kasih mimpi ke Rasul Paulus bahwa di Makedonia, di satu penglihatan di Makedonia ada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Lebih dari orang-orang yang ada di Asia yang awalnya Paulus mau beritakan Injil. Sehingga kalau Bapak Ibu ada perjalanan misi disebut misi Makedonia. Kan gitu, kalau di sekolah-sekolah Alkitab kan biasa ada misi Makedonia atau ada di gereja-gereja tertentu, yuk kita mau mengadakan misi Makedonia. Ya ini ayatnya. Pergi kepada orang yang sebenarnya kita mau ke sana tetapi Tuhan bilang bawa ke sana. Firman Tuhan bilang menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Akhirnya Rasul Paulus pergi ke Makedonia. Dia tinggalkan Asia, dia tinggalkan Troas untuk memberitakan Injil di Makedonia. Kalau kita kembali ke kitab Korintus tadi, di Troas sudah enak, Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah atur semua. Tapi Paulus mengikuti jalan yang Tuhan inginkan. Dia harus ketemu dengan Titus untuk menguatkan jemaat yang ada. Tapi ternyata Paulus mendapati firman Tuhan katakan di ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sekalipun jalan yang akan kita tuju Tuhan sudah atur, tapi ternyata melenceng dari apa yang kita sudah planningkan. Oh iya, Tuhan sudah atur ya di Troas gini. Ternyata Paulus harus ke Makedonia. Tetapi di sana tetap menjadi jalan kemenangan yang sudah disiapkan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun jalan-jalan yang kita sudah tuju di tahun 2025 pasti kita sudah punya ini ya, resolusi-resolusi. Ada yang sudah mencatat 2025 mau ini, mau itu. Ada yang sudah mencatat mau menikah, minimal tahun 2025 saya punya anak, minimal 2025 saya punya pacar, kerjaan saya naik gitu kan. Usaha saya naik 10, 15, 20% gitu. Pasti kita sudah punya resolusi-resolusi seperti itu. Kalau lebih rohani lagi, komunitas sekarang sudah sampai di kitab ulangan ya. Tahun depan Ibu Gembala akan share satu ayat full gitu kan. Komunitas akan semakin lagi giat baca Alkitab gitu. Berdoa biasa 10 menit secara pribadi. Tahun depan resolusi saya 11 menit. Biasanya 10 menit naik 11 menit. Pasti kita sudah punya rencana-rencana gitu. Tapi pada waktu masuk di 2025 ternyata Tuhan bawa kita ke jalan yang lain. Percayalah bahwa jalan itu adalah jalan kemenangan buat saudara dan saya. Rasul Paulus pada waktu di Troas ada rasa khawatir, rasa gundah gulana padahal semua Tuhan sudah siapkan. Tapi ternyata di Makedonia pun Tuhan membawa dia kepada jalan kemenangan. Sekalipun itu sulit, sekalipun dia mungkin bertentangan, sekalipun itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tetapi percayalah kalau Tuhan bawa kita di jalan itu, percayalah bahwa itu adalah jalan kemenangan yang Tuhan sudah siapkan. Kemenangannya kelihatannya di akhir, bukan di awal kan gitu. Sementara berlari, orang berlari kan kemenangan dia sampai finish kan gak kelihatan dia menang apa enggak. Ada yang nyalip, ada yang mungkin kesenggol sana, kesenggol sini. Tapi yang pasti kalau Tuhan yang bawa, kalau Tuhan sudah buka jalan dan kalau Tuhan yang hantar, itu adalah jalan yang membawa kepada kemenangan. Itu satu keyakinan Rasul Paulus sehingga yang Rasul Paulus sekalipun dia harus tinggalkan Troas yang sudah enak karena Tuhan sudah atur semua, dia gak terlalu khawatir karena dia tahu kalaupun Tuhan bawa dia ke tempat yang lain, Tuhan pasti akan membawa dia kepada jalan kemenangan. Dalam kitab Yesaya ada dalam kitab Yesaya kita buka. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan 19 ini satu ayat di mana bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari pembuangan, mereka benar-benar mulai dari nol lagi, mereka mulai sudah mulai down harus dibangkitkan kembali. Ayat ini yang disampaikan Yesaya disampaikan Tuhan lewat Yesaya.
Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Perhatikan ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Di padang gurun dibuat jalan tol paling ya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Bayangkan air aja setitik air susah dapat di padang belantara. Ini Tuhan akan membuat sungai-sungai. Itu satu janji yang luar biasa. Kalaupun Tuhan bawa kita di padang belantara di tahun 2025 nanti, pasti kita punya keyakinan akan ada sungai-sungai di sana. Sekalipun awalnya masuk padang belantara, loh salah jalan paling saya Tuhan. Paling Tuhan bilang, gak apa-apa maju aja dulu. Terus kita lihat ada sungai-sungai yang Tuhan siapkan. Karena apa? Karena jalan Tuhan adalah jalan kemenangan. Ada satu ilustrasi yang mungkin sudah saya pernah sampaikan ini di sebuah desa. Kononnya di sebuah desa ada seorang pria yang tinggal di atas bukit dan ternyata air sangat sulit mengalir di desa tersebut, khususnya di tempat bapak ini karena dia di atas, dan mereka harus mengambil air ke bawah. Harus naik turun untuk ngambil air dengan bawa 2 ember seperti itu kan. Kalau cuma bawa 1 ember mungkin rugi karena perjalanan yang jauh. Dan kononnya dia bawa 2 ember, bapak ini turun naik untuk air keperluan hari-harinya. Setiap hari dia lakukan itu dan dia baru sadar sudah capek-capek ke atas ternyata kok airnya enggak sebanyak yang dia ambil. Pada waktu dia cek sudah beberapa kali dia enggak sadar, dia cek ternyata ember yang dia bawa bocor. Bocornya enggak bocor besar, kalau bocor besar kan ketahuan ringan. Jadi bocornya hanya tis gitu, paling hanya ya setetes gitu. Setiap hari jadi dia isi embernya penuh sampai di atas lah kok airnya tinggal segini. Enggak sampai setengah tapi sedikit. Setiap hari bolak-balik seperti itu. Akhirnya dia aduh gimana caranya masa mau ganti ember sedangkan uang enggak punya dan lain sebagainya jauh dari kota ya. Itulah ceritanya seperti itu. Dia mulai mau mengeluh. Sudah capek-capek ambil air, sudah capek-capek naik turun ternyata airnya berkurang. Tapi pada waktu dia mulai ya sudah nggak apa-apa. Yang penting sampai di atas masih ada air. Pada waktu dia mau turun pagi-pagi mau ngambil air lagi, dia lihat di sekitar jalannya mulai tumbuh bunga-bunga yang cantik di tengah-tengah musim yang sangat gersang. Dan di situ dia melihat bahwa oh ternyata kesusahannya dia bisa menjadi kesukaan bagi bunga-bunga yang kekurangan air. Kalau seandainya embernya nggak bocor, tes gitu, mungkin bunga-bunga yang ada di sepanjang jalan yang dia lewati mati total. Tetapi sepanjang jalan dia bawa ember kiri kanan, ternyata itu menghidupkan bunga-bunga yang tidak sengaja dia sirami. Ceritanya ini gitu, ceritanya gitu. Tapi pada waktu kita merenungkan cerita ini, kadangkala memang Tuhan izinkan jalan yang kita lalui sangat sulit. Tetapi itu jalan kemenangan. Kemenangan yang Tuhan inginkan kemenangan apa? Firman Tuhan katakan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Jadi sesulit apapun perjalanan kita nanti di 2025, kalau Tuhan izinkan itu, percaya itu jalan kemenangannya. Jalan kemenangannya apa buktinya? Buktinya bahwa lewat kehidupan kita yang sulit, keharuman nama Tuhan akan tersebar kemana-mana. Amin. Lewat kehidupan kita yang mungkin sangat susah, sangat sulit, tetapi kita tetap setia kepada Tuhan. Merangkak masih tanggal 1 nanti mungkin kita akan lihat, lah masih tanggal 1 katanya sudah disiapkan jalan, ternyata masih tanggal 1 sudah ada masalah. Tetapi pada waktu kita tetap mengikuti jalan itu, percayalah kita akan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Lewat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi kita tetap masih percaya kepada Tuhan. Itu akan membuat kehidupan
pada orang-orang di sekitar kita, ibarat bunga yang tadi. Mungkin susah payah kita seperti membawa ember yang bocor tadi. Tapi tanpa kita sadari, jalan kemenangan Tuhan adalah hasil dari bunga-bunga yang ada di sekitar kita, yang kita lewati. Mungkin bunga-bunga itu berkata, Saknore Bapak itu ya, kalau dia bisa ngomong ya, kasihan ya dia susah payah ambil air. Tapi bunga-bunga tanpa sadar ternyata air itu untuk mereka. Jalan kemenangan Tuhan akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Tanpa kita sadari, itulah kita membawa keharuman akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu, semua tidak tahu jalan apa yang akan kita tempuh di hari esok. Tapi percayalah, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membuat jalan, bahkan jalan yang Tuhan buat. Kalau ikut kacamata dunia mungkin jalan yang penuh kesusahan. Tetapi firman Tuhan kita harus yakini, kita pegang teguh bahwa jalan yang Tuhan buat adalah jalan kemenangan untuk membawa keharuman nama Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan pakai kita untuk bisa memberkati orang lain. Mungkin Tuhan bikin kesusahan-kesusahan Tuhan izinkan terjadi agar supaya orang lain mengalami kebahagiaan. Tapi kalau itu jalan Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada satu kemenangan. Kalau rencana-rencana kita di 2024 gagal total, terus berharap kepada Tuhan 2025, Tuhan pasti akan buka jalan. Pada waktu kita flashback ternyata, oh pantesan Tuhan gak ngasih saya di 2024. Kalau Tuhan kasih saya di 2024, saya ternyata gak seperti ini, kan gitu. Tapi percayalah, kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pujiakan nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Sama seperti Rasul Paulus, ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Tetapi Rasul Paulus mendapati Tuhan sudah buka jalan, Tuhan sudah memberikan jalan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin jalan-jalan yang kita lihat secara manusia tertutup di tahun 2024. Tapi di penghujung tahun ini percayalah, sampai saat ini Tuhan sementara bawa kita di jalan kemenangannya. Tanpa kita sadari, mungkin kita tidak menyadari, kita sama seperti orang yang membawa ember bocor itu. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya, kita mau berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau ada suami istri bersebelahan, ada orang tua dan anak dan orang tua, adik kakak, boleh pegang tangan pasanganmu. Perjalanan apa yang akan kita tempuh di 2025 nanti? Bergandengan tangan, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang mungkin kita tidak tahu jalan apa yang akan kita tempuh. Rencana-rencana apa yang listnya digagal di 2024. Percayalah, Tuhan selalu punya banyak cara untuk membuka jalan. Bahkan jalan yang Tuhan buat adalah jalan kemenangan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mari beberapa menit ke depan, kalau ada suami istri samping, berdoa bersama. Memasuki tahun yang baru ini, penuh dengan kekhawatiran ada, ketakutan ada. Tapi ada satu keyakinan, kita dapati Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Sambil kita merenungkan firman Tuhan ini, saya izinkan beberapa menit ke depan, Bapak Ibu mungkin ada keinginan-keinginan di tahun yang baru. Sampaikan itu kepada Tuhan. Kerinduan-kerinduan kita di tahun yang baru, sampaikan itu kepada Tuhan. Engkau anak muda, planning apa yang engkau rencanakan di tahun 2025 yang mungkin kemarin-kemarin tidak tercapai, sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang sudah membuka jalan buat Rasul Paulus
adalah Tuhan yang sama, yang akan membuka jalan atas setiap rencana-rencana kita. Haleluya. Sampaikan itu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampaikan keinginan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan pagi hari. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan membuka jalan. Bahkan Tuhan akan menuntun kita kepada jalan kemenangannya. Apapun itu, percayalah, percayalah. Haleluya. 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 Kami tidak takut Tuhan. Tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau mungkin 2024 ini banyak sekali hal-hal yang kita alami. Dari awal katakan bersama, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut. Engkau melihat keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak yang hadir. Dengan segala perencanaan-perencanaan kami Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa-apa Tuhan. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Bahkan kami yang datang seorang diri di tempat ini Tuhan. Mungkin kami tidak punya siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau yang akan menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Mari katakan bersama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
apapun yang harus kami lewati di 2024 Tuhan. Tapi kami mendapati Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Sesulit apapun yang akan kami hadapi di 2025 nanti Tuhan, kami juga akan mendapati Tuhan akan buka semua jalan-jalan bagi kami. Dengan tangan kanan-Mu. Amin. Haleluya. Yesus. Mari sambil naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat katakan bersama, Yesus memegangku. Yesus memegangku. Percayalah, percayalah. Dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku. Sekali lagi katakan bersama. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku. Haleluya. Yes. Kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Waktu selanjutnya kami serahkan ke Bapak Gembala untuk berdoa. Yesus, biarlah Kau pegang setiap tangan kami pagi hari ini, supaya kehidupan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama katakan, Yesus memegangku, dengan iman dan doa kita pagi hari ini. Haleluya. Ya Tuhan, memegang setiap tangan-tangan kami, tangan yang terangkat memohon pertolongan Tuhan. Kehidupan yang merasa tidak berdaya dan berseru, Tuhan tolong kami. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. 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 Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami Tuhan, biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan-tangan kami, sehingga kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini ketika air mata kami tercurah karena banyak beban kehidupan yang harus kami tanggung, biarlah kami berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan pegang tangan kami.
Ketika kami sedang bergumul untuk keluarga kami, kami merasa tidak berdaya. Tuhan, Kau yang menolong setiap keluarga-keluarga kami. Ketika kami berada dalam kesulitan-kesulitan pekerjaan, ekonomi, kami bisa berseru, Tuhan pegang tangan kami. Biarlah ketika kami berjalan dalam dunia ini, kami berjalan dengan baik dalam pimpinan Tuhan. Kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan dalam rancangan rencana Tuhan. Sehingga janji kemenangan itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk kami peka terhadap suara-Mu. Untuk kami berada dalam pimpinan Tuhan. Dan kami punya keyakinan iman. Ketika kami dalam rancangan rencana Tuhan, kami tidak takut menghadapi masa depan. Karena Tuhan telah membuka jalan bagi kami. Sebelum kami pergi ke masa depan, Tuhan ada di sana. Sebelum kami melangkah di tahun 2025, Tuhan ada di sana. Membuka setiap jalan-jalan bagi kami. Sehingga setiap orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan menemukan jalan itu. Sehingga syukur kepada Allah, pada akhirnya didapati kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pekabar baik bagi orang lain. Sehingga keharuman tercium dari kehidupan kami. Keindahan tercium dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati menolong kita semua. Biar Tuhan yang sangat baik akan terus menuntun dan membawa langkah-langkah kita ke depan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Pagi ini diberi kesempatan untuk memberikan persembahan-persembahan kita kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu akan memberikan secara non tunai, tadi dicoba di layar kalau mungkin bisa, karena barcode yang di kursi itu sudah banyak yang rusak. Mungkin bisa pilih mana yang masih bisa di scan, atau di scan di depannya juga bisa. Kiranya Tuhan akan tolong yang non tunai bisa ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita di hari ini kepada Tuhan. Ku bawa orang syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan sebab Tuhan baik. Karena kebaikan-Mu kami ada Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Yang terbaik yang kami bisa di hari ini. Berkati persembahan-persembahan kami.
baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu ini. Tuhan memberkatinya. Biarlah tangan-tangan sudah memberikan karena mengasihi Tuhan. Biar Tuhan akan memberikan damai. Tuhan akan memberikan sukacita dalam hatinya. Seraya kami juga berdoa, sebagaimana janji Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami. Janji Tuhan tidak akan terbatas waktu, tidak terbatas musim, tetapi di dalam setiap kehidupan kami akan selalu melihat berkat-berkat Tuhan. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkatilah persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Biarlah sepanjang waktu yang masih sisa di tahun 2024 ini kita akan jalani dengan semaksimal mungkin. Sehingga kita akan akhiri tanpa kekecewaan karena kita sudah melakukan secara maksimal di tahun 2024. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan memberikan pengumuman untuk kita pada pagi hari ini, bahwasanya mengingatkan kembali bahwa kita pada hari Selasa akan mengadakan ibadah syukur tutup tahun. Jadi bagi kita semua, saudara-saudara kita yang sudah lama tidak hadir, biarlah kita akan mengajak mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Kita akan pergunakan kesempatan di tahun yang terakhir 2024 ini untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di sana, di luar sana, jika kita melihat berita, mereka tidak punya tempat untuk beribadah. Dan alangkah baiknya kita yang di sini yang mempunyai gedung gereja yang begitu megah, kita pergunakan untuk kita tempat beribadah dan kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi sekali lagi bagi kita yang diberkati Tuhan bisa mengumpulkan beberapa macam kue seperti yang sudah saya umumkan beberapa waktu lalu pada tanggal 31 mulai pukul 7 sampai dengan 11 siang. Demikian juga untuk Bapak Ibu ibadah doa pagi kita akan tetap laksanakan seperti biasa melalui Google Meet pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai. Dan kita akan persiapan untuk ibadah tutup tahun. Saya mengingatkan kembali khususnya bagi ibu-ibu yang mengikuti KUR, kita akan adakan latihan hari Senin besok pukul 4 sore. Dan selanjutnya untuk ibadah MPC 1 yaitu Rabu, kita akan pertimbangkan kembali dan nanti akan saya umumkan kembali di Info Mafa. Dan pada hari Jumat kita akan adakan ibadah MPC 2 untuk persiapan kita pada ibadah hari Minggu mendatang. Dan selanjutnya Info Mafa akan memberikan pengumuman-pengumuman terpenting untuk kita, jadi mohon untuk diperhatikan. Dan sementara itu saja pengumuman dari kami mengucapkan terima kasih, selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSCA Maranatha Family Batu. Selamat berlibur dan selamat bergabung dengan kami. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua. Adakah yang masih baru pertama kali bisa berdiri supaya kami bisa melihatnya? Mari Bapak yang ada di sana. Selamat datang Bapak, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong kita semuanya.
Mari kita mempersiapkan diri tanggal 31 jam 4 sore kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang tahun 2024 kita disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan karena kita masih ada di tahun 2024. Banyak saudara-saudara kita yang pergi dulu, kita masih ada. Itu tentu ada tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik yang dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, yang berdaulat atas kehidupan kami dari kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkatilah hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir hari ini. Jika ada mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, biarlah pertolongan Tuhan kepada mereka semua. Pilur-pilur Yesus menyembuhkan mereka. Darah Yesus mengampuni mereka. Sehingga ada kuasa Tuhan yang turun atas mereka. Mereka yang berlibur, bepergian, berkumpul dengan sanak famili dan kerabat. Hamba-Mu juga berdoa, sementara mereka liburan, biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Biarlah di Natal dan Tahun Baru ini, sukacita kami melimpah di dalam Tuhan. Karena penyertaan Tuhan, karena damai yang dari Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan, untuk ibadah tutup tahun, kiranya Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kami mengingat kembali bagaimana perjalanan kami disertai oleh Tuhan. Sekaligus akan memantapkan iman kami bahwa tahun 2025 Tuhan juga akan terus menyertai kami, memegang setiap tangan kami, membawa kami kepada kemenangan. Hanya biarlah kami berada di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Kota Batu ini, biar Kota Batu menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Di acara liburan ini, biarlah banyak wisatawan yang datang ke Kota Batu bersama-sama dengan keluarga. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jika mereka berkesempatan untuk beribadah bersama-sama, biarlah mereka juga mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah Kota Batu menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, pemerintahan Kota Batu diberkati Tuhan. Ekonomi Kota Batu diberkati Tuhan. Dan hari ini gereja-gereja di Kota Batu juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa biar Tuhan akan menolong kami untuk hidup dalam jalan Tuhan. Hari ini kalau kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pemberian dan anugerah Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.